Halo, masih bersama Ibu Giovanni Devia di mata pelajaran broadcast di kelas 11 multimedia. Nah, di materi pertama ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi massa. Dan jika kalian bertanya-tanya kenapa komunikasi massa itu harus dipelajari di broadcast, karena broadcast berhubungan dengan dunia penyiaran. Nah, di dunia penyiaran ini otomatis kita harus belajar tentang komunikasi massa. Nah, jadi apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan komunikator dengan menggunakan media massa yang terlembaga dan bersifat satu arah kepada komunikan. Jadi selama pesan itu disampaikan kepada masyarakat atau ke khalayak luas dengan menggunakan media, itu dinamakan dengan komunikasi massa. Nah, sudah terbayangkan kenapa kita belajar komunikasi massa di broadcast ini? Karena broadcast ini berhubungan dengan konten yang bisa kita sebarluaskan kepada massa yang banyak, kepada masyarakat yang banyak. Nah, itu komunikasi massa. Nah, di sini terdapat 7 komponen komunikasi massa. Kan Ibu tadi udah bilang ya di definisi kata komunikator, komunikan atau media kayak gitu. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang yang Ibu sebutkan tadi dengan beberapa tambahan. Yang pertama ada komunikator. Nah, komunikator itu siapa sih? Komunikator itu orang yang memberi pesan kepada kita, orang yang memberi pesan kepada kita. Contohnya jika kita sedang menonton televisi, televisi dalam program berita contohnya. Berarti si penyiar berita itu adalah seorang komunikator. Nah, jadi komunikator itu orang yang memberi pesan. Si penyiar memberitakan sesuatu kepada kita, berarti dia komunikator. Nah, lalu ada komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan. Orang yang menerima pesan. Contohnya seperti ini. Kita menonton televisi, kita mendengarkan radio, kita membaca koran, berarti kita seorang komunikan. Kenapa? Karena kita menerima pesan dari si komunikatornya. Kita menerima pesan dari si komunikator, otomatis kita seorang komunikan, kayak gitu. Terus ada media. Nah, media ini adalah penghubung untuk si komunikator memberikan informasi kepada komunikan. Contohnya media itu ada televisi, ada radio, ada koran, mungkin juga bisa YouTube kayak gitu. Jadi komunikasi massa akan terjadi jika ada medianya kayak gitu. Terus ada pesan. Nah, pesan itu ya pesan yang disampaikan komunikator. Jadi komunikator tidak akan berbicara jika tidak ada pesannya. Lalu ada noise. Setiap komunikasi pasti ada noise-nya, pasti ada gangguannya. Kalau di sini contohnya jika kita sedang mendengarkan radio, sedang fokus mendengarkan radio, mendengarkan informasi yang penting untuk kita dengarkan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kayak gitu kan, otomatis fokus kita akan terganggu kepada yang mengetuk pintu dan kepada berita yang sedang disiarkan di radio kayak gitu. Jadi setiap komunikasi pasti ada noise-nya, ada gangguannya kayak gitu. Terus di sini ada gatekeeper. Nah, gatekeeper di sini bukan kayak di lapangan bola kiper ya. Gatekeeper di sini itu orang yang menyaring berita atau informasi sebelum disampaikan kepada khalayak luas kayak gitu. Jadi sebelum si pesannya itu disampaikan oleh komunikator, pasti harus ada saringannya dulu, ada editingnya dulu, ada contohnya kalau kita melihat berita tentang tabrakan atau tentang kecelakaan apa, itu kan pasti otomatis ada darah-darahnya kayak gitu kan. Nah, si darah ini kalau di televisi kan harus disensor. Nah, itu adalah kerjaan dari gatekeeper. Menyaring pesan atau informasi sebelum ditayangkan. Nah, darah itu kan harus disensor. Nah, itu masuknya ke gatekeeper kayak gitu. Jadi gatekeeper itu kayak memilah-milah dulu lah pesan mana sih yang layak untuk disebarluaskan kayak gitu. Nah, di sini ada feedback, ada timbal balik. Sebenarnya di komunikasi massa ada timbal balik, namun delay, terhambat atau telat. Kenapa? Karena
kita akan bahas di selanjutnya. Jadi memang ada feedback ke kita ke komunikatornya. Jadi komunikan bisa menerima komunikan bisa memberikan feedback kepada komunikator, namun delay, terhambat. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa itu harus terlembaga. Nah, komunikator yang menyampaikan pesan komunikan harus melembaga, harus di dalam naungan lembaga tertentu. Karena memang ada SOP-nya, ada yang harus dipatuhi. Misalnya kayak tadi, kayak kita menyiarkan berita tentang tabrakan atau kecelakaan, ada darah-darah, itu kan harus masuk ke gatekeeper. Nah, jadi kita harus di dalam lembaga tertentu untuk menyampaikan berita yang baik dan benar kayak gitu. Yang kedua itu komunikan bersifat heterogen. Sebenarnya ciri-ciri yang kedua dan ketiga yang pesan bersifat umum itu sebenarnya ada hubungannya. Kenapa pesannya harus bersifat umum? Karena si komunikan yang menerima pesan itu tidak semuanya sama, heterogen. Ada jenjangnya, ada tingkatannya. Gak semua usianya sama, gak semua pekerjaannya sama, gak semua pendidikannya sama. Jadi pesannya tidak bisa disampaikan secara spesifik untuk salah satu individu. Jadi emang pesannya itu, pesan yang disampaikan komunikasi massa itu harus bersifat heterogen atau umum. Kayak gitu. Jadi yang selanjutnya itu komunikasi massa bersifat satu arah. Jadi berbicara tentang feedback tadi kan, jadi efeknya ke kita tuh, feedbacknya ke kita itu delay, harus menunggu. Misal kita sedang menonton televisi, tayangan apa gitu, pengen ngomentarin atau ngasih kritik dan saran, otomatis kita harus menunggu sampai acaranya habis, dan di akhir acara itu suka ada kritik dan saran, bisa hubungi ini. Nah, itu efeknya delay ke kita, tertunda. Jadi harus menunggu dulu baru kita bisa ngasih feedbacknya ke si medianya itu. Ciri komunikasi massa yang selanjutnya adalah menimbulkan keserempakan. Menimbulkan keserempakan, contohnya kayak gini. Ketika stasiun televisi menyiarkan suatu acara, otomatis semua khalayak yang ada di Indonesia itu langsung menerima pesan tersebut. Contohnya kayak misal di stasiun televisi ini menyiarkan berita tentang ini, otomatis yang ada di daerah Bandung, Semarang, Surabaya itu bakal sama menerima pesan itu di waktu yang sama. Nah, itu menimbulkan keserempakan tuh kayak gitu. Jadi semua daerah akan sama sedang mendengarkan atau melihat tentang informasi tersebut. Serempak dalam menerima pesan, tapi belum tentu serempak dalam memaknainya. Jadi pesannya udah tersampaikan bareng-bareng sama-sama, tapi si maknanya tidak langsung tersampaikan ke individu-individunya secara langsung. Jadi emang feedbacknya itu delay ke setiap individunya kayak gitu. Ciri selanjutnya adalah komunikasi massa harus mengandalkan alat teknis. Otomatis komunikasi massa harus ada medianya. Jadi komunikasi massa tidak bisa berlangsung, tidak bisa terlaksana jika tidak ada alatnya. Alatnya itu apa? Yaitu media. Medianya itu apa? Ada televisi, ada radio, ada koran, ada majalah, atau mungkin juga ada media sosial kayak gitu. Jadi emang kalau kita akan melakukan komunikasi massa, kita harus menggunakan media. Dan ciri komunikasi massa yang terakhir adalah control by gatekeeper. Nah, gatekeeper ini kayak yang tadi Ibu udah jelasin, gatekeeper ini adalah dia yang bertanggung jawab penuh pada bolehnya atau bisanya pesan itu sampai atau tidak kepada khalayak kayak gitu. Jadi sebelum berita itu tayang memang harus ada penyaringan dulu kayak gitu, ada sensor atau ada yang harus dihapus kayak gitu. Lalu ada fungsi komunikasi massa. Yang pertama ada informasi. Tentu saja komunikasi massa akan memberikan informasi untuk kita. Lalu ada fungsi hiburan. Selain memberikan informasi, tentunya jika kita melihat televisi atau mendengarkan radio, tidak semua centang informasi kan, ada hiburannya. Kayak ada, kalau di radio kita bisa mendengarkan musik, kalau di televisi kita bisa menonton
program-program hiburan kayak gitu. Terus ada fungsi persuasi. Fungsi persuasi di sini adalah ketika komunikator bisa meyakinkan komunikan jika yang diberitakannya itu benar atau apa yang disampaikan itu emang pendapat siapa kayak gitu. Jadi fungsi persuasi ini untuk meyakinkan si komunikannya kayak gitu. Terus ada transmisi. Kalau transmisi ini contohnya kayak memberikan poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi si pemerintah itu kayak memberi kebijakan apa atau ada peraturan apa. Nah itu bisa disampaikan melalui komunikasi massa lewat medianya itu kayak di televisi atau radio. Jadi pemerintah menggunakan televisi dan radio untuk memberikan poin-poin tertentu kayak gitu. Terus ada integrasi sosial, juga ada pengawasan. Nah, pengawasan di sini bukan berarti media massa itu mengawasi kita. Tapi dalam hal ini, mereka memberikan pengawasan penuh terhadap fenomena sosial yang terjadi. Contohnya kita ambil aja di sosial media atau media sosial kayak ada challenge atau kayak berita viral kayak gitu. Nah, itu kayak mereka yang menyiarkan atau memberikannya kan kayak gitu. Jadi pengawasan di sini bukan mereka yang mengawasi kita, tapi mereka yang memberikan pengawasan penuh terhadap si fenomena itu, si challenge atau si berita viral yang tersebar luas kayak gitu. Sekarang kita berbicara tentang efek dari komunikasi massa. Tentu saja di setiap komunikasi itu pasti ada efeknya ke kita kan. Salah satunya di efek komunikasi massa ini. Sebenarnya banyak sih nilai positif untuk komunikasi massa ini, tapi ada juga yang negatifnya. Contohnya aja di nilai positif di ekonomis. Contohnya kayak gimana sih positifnya di ekonomis? Contohnya aja kayak gini, ketika kita sedang menonton televisi ada iklan kan, nah itu nilai ekonomisnya untuk kita. Jadi siapa saja bisa mengiklankan produknya itu di media. Jadi itu nilai ekonomis. Atau mungkin kalian pernah menonton sebuah acara, terus di bawahnya tuh ada wardrobe atau make up by kayak gitu. Itu kan bisa jadi nilai ekonomis untuk si penata busana atau penata make upnya. Jadi kan misal wardrobe by ini, make up by ini, itu kan nilai ekonomis juga buat mereka. Jadi kayak kalau bahasa kerennya itu seperti endorse kayak gitu. Nah, itu bisa jadi efek komunikasi secara ekonomisnya. Lalu di selanjutnya ada efek sosial. Contohnya kita ambil dari tayangan sinetron. Nah, gaya hidup yang disampaikan atau yang diperlihatkan di sinetron atau di film itu sering sekali dijadikan untuk pemicu untuk masyarakat memiliki gaya hidup kayak di sinetronnya itu loh. Kayak misal di sinetron ini tuh tren bajunya lagi kayak gini. Nah, kita ngikutin. Atau di sinetron tuh gaya hidupnya kayak gini. Nah, kita ikutin. Nah, itu bisa jadi efek sosial dari komunikasi massa itu kayak gitu. Jika tadi Ibu menyebutkan efek sosial dari televisi, yaitu sinetron, kita ke yang sederhana saja. Kita masuk ke media sosial. Kita seringkali mengikuti influencer tertentu yang dimana kita juga mengikuti gaya hidupnya loh. Selain kita mengikuti Instagramnya, kita juga mengikuti gaya hidupnya. Misal biasanya influencer itu kayak memperlihatkan, oh skincare yang aku pakai tuh ini. Nah, otomatis kita juga mengikuti lah skincare-nya itu. Terus mereka jalan-jalan ke kafe ini, mereka makan di kafe ini, otomatis kita juga mengikuti gaya hidup mereka dengan makan di situ, dengan jalan ke situ. Nah, itu bisa jadi efek sosial juga lewat media sosial kayak gitu, lewat influencer yang followersnya banyak kayak gitu, dan kita mengikuti Instagramnya kayak gitu. Nah, dengan mengikuti hal itu berarti kita akan membentuk persepsi baru tentang cara hidup yang sejalan dengan idola dari si komunikannya, dari kitanya. Jadi kita mengidolakan ini ya kita mengikuti gaya hidupnya dia kayak gitu. Kita idola ini ya kita mengikuti tempat makannya dia, skincare-nya dia kayak gitu. Efek selanjutnya adalah penjadwalan kegiatan. Nah,
gimana sih penjadwalan kegiatan ini? Contohnya aja di media sosial kita mempunyai idola yang misal nanti jam 7 malam tuh si idola kalian tuh bakal live Instagram, otomatis kita menjadwalkan jam 7 malam itu kita harus buka Instagram dan menonton live streamingnya si idola kamu itu, kayak gitu. Atau mungkin kalau di televisi kamu tuh misal jam 11 siang tuh ada program infotainment apa. Nah, karena kalian ingin mengikutinya, berarti kalian jam 11 siang itu harus menonton televisi untuk menonton program televisi itu, kayak gitu. Jadi kita tuh udah mempunyai jadwal-jadwal kegiatan untuk mengikuti yang ada di media sosial atau media yang lain seperti televisi atau radio. Atau misal di radio, tiap hari Kamis itu jam 9 malam atau jam 10 malam itu suka ada acara horor-horor kayak gitu. Otomatis kita ngejadwalin, oh nanti jam 9 malam hari Kamis aku harus stay radio buat ngedengerin cerita horor kayak gitu. Jadi memang dengan media sosial ini atau dengan komunikasi massa ini kita bisa menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita untuk mendengarkan atau melihat, kayak membaca konten-konten tertentu kayak gitu. Yang terakhir ada perasaan terhadap jenis media. Nah, jika kita udah kayak cinta banget sama media itu, kita udah klop banget dengan menonton media itu, otomatis kita akan mempunyai perasaan terhadap media tertentu. Misalnya kalau di televisi misal kalian udah klop banget dengan nonton program apa gitu, jadi memang udah stay aja di program itu atau di stasiun televisi itu. Atau mungkin di media sosial kalian udah klop banget nih mengikuti Instagram si ini, ya udah bakal terus ngikutin Instagramnya itu. Jadi emang udah ada connectionnya sama si media yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu, akan memiliki connection terhadap si penikmatnya sendiri. Kayak kalian tuh kayak kalian nge-follow si ini karena kalian emang udah cinta banget nih, udah klop banget, udah punya connection sama si idola kalian ini, kayak gitu. Jika dulu kita hanya terfokus pada radio, televisi, koran, dan majalah, sekarang kita akan berfokus pada media sosial, kayak gitu. Jadi sekarang media sosial itu udah termasuk ke komunikasi massa, namun memang ada beda-bedanya. Namun karena kayak dulu televisi, apapun yang disiarkan televisi kita pasti mengikutinya. Nah, sekarang terjadi di media sosial. Apapun yang terjadi di media sosial itu bisa jadi penting buat kalian. Jadi emang media sosial itu emang perlahan-lahan udah kayak menggantikan televisi dan radio itu, kayak gitu. Contohnya kayak gini deh. Misal di media sosial tuh ada kata, sekarang tuh ada rame kata-kata dengan viral tuh. Sebenarnya emang viral tuh emang udah ada dari zaman dulu, dari zaman televisi dan radio masih hits kayak gitu. Tapi sekarang tuh viral tuh emang lagi happening karena memang kayak ketika ada satu tren yang diangkat oleh influencer atau selebgram atau pokoknya yang berhubungan dengan media sosial itu ada di media massa kayak gitu. Dan si viral itu emang dianggap penting gitu sama kita, sama si masyarakat. Ya challenge ini itu kan yang ngeviralinnya tuh siapa kalau bukan influencer atau selebgram kayak gitu. Jika sedari tadi Ibu berbicara tentang televisi, radio, koran, atau majalah, itu termasuk ke media massa konvensional yang klasik, di mana media massa tersebut masih memiliki unsur-unsur yang memang harus ada dalam media massa, yaitu adanya gatekeeper, ada penyaringan dulu. Nah, karena sekarang fenomena media sosial atau sosial media itu melibatkan pesan yang disampaikan ke masyarakat luas tanpa adanya gatekeeper, jadi Ibu bisa memasukkan sosial media atau media sosial ini ke media massa yang modern. Nah, Ibu di sini menuliskan media online. Sebenarnya media online masih bisa masuk ke media massa konvensional yang klasik. Karena di media sosial beberapanya itu masih ada gatekeepernya. Jadi sebelum si beritanya naik, sebelum informasinya disebarkan ke khalayak, itu ada proses pengeditannya dulu. Namun karena tidak semuanya memiliki gatekeeper, jadi Ibu memasukkannya ke media masa yang modern kayak gitu. Jadi media massa modern ini
Contohnya yang di media sosial kan memang tidak ada gatekeeper, jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ya kita tinggal upload, kita tinggal ketik, atau misal kita menyebarkan si beritanya secara langsung kayak gitu. Sebenarnya ada seperti efek kengerian juga sih dengan fenomena media sosial ini, di mana kita mendapatkan sebuah informasi yang entah itu benar atau tidak, kita langsung memaknainya secara benar dan kita menyebarluaskannya ke media sosial yang kita punya seperti WhatsApp atau di Instagram, di Facebook, tanpa kita tahu itu benar apa tidak, dan biasanya itu berujung dengan hoax atau pembohongan. Jadi emang semua berita yang di media sosial itu belum tentu benar, seperti itu. Karena memang di sosial media tidak ada gatekeeper, jadi tidak ada saringan apakah berita itu memang layak untuk kita lihat, untuk kita baca, untuk kita tonton. Itu memang tidak ada gatekeeper. Jadi entah itu hoax atau benar, kita tidak tahu. Berbeda dengan di media massa yang konvensional kayak di televisi, di radio, di majalah, atau di koran, itu ada gatekeepernya, ada divisinya tertentu. Misal ada si editornya, ada si redakturnya. Jadi memang beritanya memang disampaikan secara benar kayak gitu. Emang udah disaring, udah diproses juga. Nah, berbeda dengan si media sosial ini yang gatekeepernya itu memang si penguploadnya atau si pengunggahnya, kayak kita menerima kayak lihat status nih, kita menerima pesan di sini tuh ada bencana apa, otomatis kita ayo penggalangan dana untuk ini. Nah, baru muncullah ada berita yang sebenarnya. Kan itu kayak apaan sih, berita nggak bener kok udah galang-galang dana kayak gitu kan. Kita harus tahu dulu nih berita yang benernya tuh yang mana kayak gitu. Emang udah tersebar luas, udah terlanjur viral itu, jadi kita tidak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi kita bisa pahami kan, kalau di media massa konvensional yang klasik itu memang ada gatekeepernya di divisinya tertentu, seperti ada editing, tim editor kayak gitu, ada redakturnya juga. Nah, di media massa modern seperti sosial media dan media sosial, ya gatekeepernya ya kita sendiri. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita beritakan, apa yang kita upload, dan apa yang kita unggah. Karena memang jika belum tentu benar dengan berita atau informasi tersebut, ya kita jangan terlebih dahulu menyiarkan atau menyebarkannya, karena itu bisa berujung dengan hoax atau kebohongan kayak itu, berita bohong kayak gitu. Berpikir dulu nih, pesan kita itu layak apa tidak sih untuk diunggah atau diupload kayak gitu. Sebagai penerima pesan, si komunikannya itu kita harus baca dulu itu tuh pesannya itu layak atau tidak sih buat disebarin ke media sosial kalian yang lain kayak gitu. Terus benar-benar bijak nih dalam menyikapi teknologi yang membuat komunikasi itu ada di tangan kita. Ya contohnya yang media sosial ini. Jadi kita harus benar-benar nih sebelum kita menyampaikan informasi kepada khalayak kayak gitu. Bisa dikatakan media sosial itu sama seperti televisi, bisa ditonton, bisa didengarkan seperti radio, dan bisa dibaca seperti koran. Tapi memang ada unsur-unsur atau komponen yang hilang dari komunikasi massa di media sosial ini, ya contohnya gatekeeper ini. Terus ada unsur yang heterogennya. Kenapa gatekeeper? Karena memang di media massa konvensional kan udah ibu bilang itu ada gatekeepernya. Nah, kalau di sosial media kan tidak ada, itu gatekeepernya kita sendiri, kita yang menentukan. Nah, di heterogen juga, jika di media massa konvensional itu kan pesannya bersifat umum, karena memang masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Nah, kalau di media sosial tuh kita nggak pernah memandang siapa yang baca atau siapa yang melihatnya, ya kita upload aja kayak gitu. Jadi sama, tapi emang ada unsur-unsur yang berbeda. Samanya apa? Mereka memiliki efek yang sama persis, kayak efek ekonomis, efek sosialnya juga sama kayak gitu. Jadi ada bedanya, ada samanya juga.
Jadi bisa disimpulkan komunikasi massa itu adalah komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang terlembaga dan bersifat satu arah, dan pesannya juga bersifat umum, kayak gitu. Karena penjelasan Ibu sudah selesai dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu memberikan tugas untuk menganalisis media massa. Ibu memberikan ungkapan seperti ini. Dalam fungsi komunikasi massa terdapat fungsi informasi. Nah, di masa pandemik ini banyak sekali media massa, baik itu media massa konvensional atau modern, memberikan informasi mengenai COVID-19. Nah, menurut kalian, informasi yang seperti apa sih yang harus diberikan oleh media massa kepada masyarakat? Nah, beritanya tuh atau informasinya tuh harus yang bagaimana? Nah, kalian jelaskan pendapat kalian tentang media massa itu harus bagaimana melalui sebuah video singkat yang dikumpulkan di Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh berdiskusi di Classroom juga, atau bisa menghubungi Ibu secara langsung via WhatsApp. Oke. Dan selesai. Terima kasih sudah mengikuti kelas broadcast hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan.